Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Ayub 33 ayat 13-14, mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus berhati-hati ketika ingin mengutip teks dalam kitab Ayub. Karena ternyata ada beberapa hal yang nampaknya indah sekali untuk dibaca, tetapi itu merupakan argumen dari sahabat-sahabat Ayub yang ingin memojokkan Ayub terkait tentang dakwaan akan apa yang terjadi terhadap Ayub. Kini kita melihat apa yang disampaikan Allah lewat seorang yang lebih muda dari Ayub, yang bernama Elihu, yang luar biasa, yang ternyata ia menunjukkan mengapa Ayub harus membantah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tidak ada manusia mungkin yang seperti Ayub belakangan ini. Dan mungkin paham-paham liberal akan mengatakan bahwa Ayub itu adalah sebatas perumpamaan. Tetapi terlalu dangkal jika ini adalah sebatas perumpamaan. Ini adalah manusia yang nyata. Dan jika saudara melihat tentang silsilah dari Ayub, ternyata kita melihat bahwasanya Abraham dan Ayub itu hampir sejaman. Dan dia ternyata benar adanya sebagai manusia yang taat dan tunduk kepada Tuhan meskipun dalam penderitaannya. Kini kita mendapatkan sebuah pernyataan yang begitu tegas dari seorang yang masih muda, yakni dalam teks kita pada hari ini. Mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Ini adalah bahasa yang realistis. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita kemudian berkata, mengapa Tuhan tidak mendengarkan? Dan mengapa Tuhan tidak menjawab dua-duaku? Dan bahkan mungkin karena kita tidak langsung menerima apa yang kita minta, kita membantah Tuhan, atau bahkan berkata bahwa Tuhan itu tidak adil, atau bahkan Tuhan itu tidak ada. Siapakah kita yang bisa membantah Tuhan dengan terlalu berani ingin membantah dia? Kita ini adalah debu tanah yang diciptakan untuk memenuhi kehendaknya. Tetapi tiba-tiba kita ingin mengintervensi Allah. Siapakah kita ini? Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan kemudian Elihu menambahkan, Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Saudaraku, ternyata Tuhan berbicara. Apa yang dituliskan oleh atau dilukiskan oleh para seniman ternyata sedang berbicara tentang dirinya. Sehingga ketika kita menjiwai seseorang yang melukiskan sebuah lukisan yang luar biasa, kita akan menangkap apa sebenarnya pesan dari lukisan ini. Tetapi jika kita tidak mampu menjiwai pelukisnya, bagaimana mungkin kita dengan begitu gamblang menjelaskan tentang ini terkait tentang lukisan itu? Karena itu bisa menjadi sangat abstrak, karena kita melihat tentang sesuatu hal yang indah, tetapi itu menjadi konsep yang abstrak.
Dan Tuhan ternyata menunjukkan siapa dirinya lewat yang disebut dengan wahyu umum. Semua yang kita lihat ini ingin berbicara tentang Allah. Tetapi manusia sering sekali tidak menangkap pesannya. Manusia hidup semena-mena. Meskipun telah terjadi tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya, manusia lebih banyak menutup mata, menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar. Karena sudah banyak sekali terjadi seperti itu. Tuhan berbicara dalam wahyu umum, tetapi menjadi sangat eksplisit ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dan dia berbicara tentang apa yang merupakan kehendak Allah. Mari saudaraku, terbuka dengan apa yang dikatakan tentang teks ini. Jika Tuhan mengizinkan kita menderita di dunia ini, tentu ada hal yang merupakan tujuan yang sangat penting. Ketika Ayub dicobai oleh iblis, ternyata di satu sisi yang lain, Tuhan menguji Ayub. Berbeda mencobai dengan menguji. Iblis mencobai Ayub supaya Ayub jatuh dan kemudian meninggalkan Allah. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi sekaligus memakai rencana si iblis itu untuk menguji Ayub. Ujian itu adalah supaya dia ternyata menunjukkan sifat aslinya. Dan ternyata Ayub adalah orang yang benar-benar taat. Apakah saudara ingin diuji? Jika saudara ingin menunjukkan siapa diri saudara, maka saudara harus mampu mengatakan, biarlah aku menghadapi segala berbagai pencobaan itu, tetapi aku akan membuktikan imanku adalah iman yang kokoh. Abraham diuji oleh Tuhan, dan dia menunjukkan imannya ketika dia hendak memberikan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan untuk menjadi persembahannya. Tetapi Tuhan mengetahui itu dan kemudian menghentikannya. Apakah saudara menangkap bahwasanya Tuhan ingin mengatakan tidak ada satupun rencanaku yang gagal? Dan jika saudara menjadi orang yang gagal, saudara boleh mengatakan, aku telah menghancurkan hati Tuhan. Padahal Tuhan menginginkan kita naik, tetapi iblis menginginkan kita untuk turun dan gagal. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami semakin menyadari terkait tentang hal-hal yang sukar yang terjadi. Engkau tidak pernah mencobai kami. Iblislah yang mencobai kami supaya kami jatuh. Apa yang kami miliki ingin dipakainya untuk membantah pengabdian kami kepadamu. Bapa, kuatkan kami supaya kami tidak dengan begitu tergesa-gesa membuat keputusan, terlebih kesimpulan. Biarlah Tuhan kami tetap setia, dan izinkan kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh siapapun yang Tuhan pakai, meskipun mereka adalah orang yang paling muda daripada kami, seperti Elihu yang lebih muda daripada Ayub. Kami memohon ya Tuhan, izinkanlah firman-Mu itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami, dan terpuji Engkau. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.